Komunikasi kok pakai teori? Halo para pemikir liar, ini adalah intuisi kognisi. Kalian sadar gak sih kalau sebenarnya seluruh aspek kehidupan kita itu gak lepas dari yang namanya komunikasi? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita gak pernah lepas tuh dari yang namanya komunikasi. Disadari atau enggak, sebenarnya komunikasi yang kita lakukan itu bagian dari proses sosial yang kita jalani. Artinya, komunikasi ini melibatkan manusia dan interaksi yang dilakukan. Dalam interaksi, tentunya ada pesan atau informasi yang terkandung di dalamnya. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi? Dan apakah kalian juga tahu kalau komunikasi itu ada teorinya loh? Secara sederhana, komunikasi bisa kita artikan sebagai proses penyampaian pesan dari seorang komunikator sebagai pemberi pesan kepada komunikan sebagai penerima pesan melalui sebuah saluran atau media yang kemudian mendapatkan respon atau umpan balik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, secara umum komunikasi yang kita lakukan itu dibagi menjadi 3 model. Yang pertama, ada model komunikasi sebagai aksi. Nah, komunikasi sebagai aksi maksudnya yaitu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan, namun respon dari komunikan tidak secara langsung didapatkan oleh komunikator. Komunikasi ini tuh kayak nonton TV gitu. TV sebagai komunikator dan kita sebagai komunikan. Nah, kita kan nggak bisa tuh langsung memberikan umpan balik kepada pembawa acara yang ada di TV gitu. Nah, model komunikasi ini biasanya disebut dengan komunikasi linear atau komunikasi satu arah. Yang kedua yaitu model komunikasi interaksi. Nah, sebenarnya mirip dengan model komunikasi yang aksi yang pertama, namun yang membedakan yaitu dari sisi respon. Jika model komunikasi aksi responnya tidak secara langsung atau lambat. Nah, model komunikasi interaksi ini responnya secara langsung diterima oleh komunikator. Yang paling sering kita jumpai gitu kalau kita ngobrol sama orang, tatap muka, diskusi dan lain-lain. Nah, model komunikasi ini tuh biasanya disebut model komunikasi dua arah. Nah, yang ketiga yaitu model transaksi. Maksudnya adalah proses komunikasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara komunikator dan komunikan dalam menegosiasikan makna atau informasi yang dibahas. Kayak misalnya jual beli. Kan itu ada negosiasi harga. Nah, itu untuk mencapai kesepakatan. Lalu juga saat mungkin kalian mau pacaran gitu, kalian menegosiasikan dengan pacar kalian untuk memutuskan ke jenjang pernikahan. Itu juga perlu kesepakatan kan. Nah, itu adalah model komunikasi transaksi. Di antara kalian pasti ada kan yang mikir atau ngomong, ya ngomong aja, nggak usah mikirin pakai teori gitu. Ngobrol kok pakai teori? Emang apa untungnya kalau kita tahu teori komunikasi? Kita kan bukan mahasiswa Pikom. Ngapain juga kita tahu teori ngomong atau teori komunikasi? Toh dari kecil juga kita udah bisa ngomong atau komunikasi. Nah, bentar dulu nih. Meskipun kalian udah tahu cara ngomong dan meskipun kalian bukan mahasiswa komunikasi, sebenarnya banyak loh benefit yang bisa kalian dapetin dari tahu atau memahami teori komunikasi. Seperti yang udah saya bilang di awal, komunikasi itu udah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Nah, jadi teori komunikasi itu bukan cuma buat mahasiswa komunikasi, tapi buat kita semua umat manusia. Menurut saya manusia itu nggak akan bisa hidup lama gitu tanpa komunikasi. Ya bayangin aja gitu, kita seharian diam aja di rumah, gak ngapa-ngapain. Tapi dengan kita gak ngapa-ngapain juga, kita itu berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi nggak ada sih manusia yang bisa hidup tanpa komunikasi. Ya mungkin kecuali yang udah meninggal ya. Terus apa dong manfaat kita tahu teori komunikasi? Oke, saya akan coba jelasin beberapa manfaat kita tahu atau belajar teori komunikasi. Yang pertama, memahami teori komunikasi itu bisa menguatkan berpikir kritis kita. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau misalnya ada sebuah isu atau apa, dengan kita mengetahui teori komunikasi, kita bisa lebih aware. Nah, kalian bisa kritisi itu dari pemahaman komunikasi bahwa hal tersebut nggak seharusnya diberikan ke umum, itu untuk pribadi misalnya seperti itu. Kalian juga bakal lebih tertarik dengan isu-isu yang kiranya mengganggu pikiran kalian gitu. Nah, selanjutnya memahami teori komunikasi juga bisa membantu kalian dalam memahami pengalaman hidup kalian. Jadi bermanfaat gitu untuk kita memahami pengalaman hidup kalian. Meskipun kita punya perjalanan hidup yang berbeda, tapi teori komunikasi itu bakalan tetap bisa diterapkan di hidup kita. Makanya hidup kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi.
Nah, gimana? Sekarang kita tahu kan kenapa komunikasi itu penting buat hidup kita? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan setelah nonton video ini, setidaknya kalian bisa mengurangi pemikiran liar kalian. Terima kasih, saya Tama dari Intuisi Kognisi dan sampai jumpa.